Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 3 yang beranggotakan Awaliyana Rahmawati, Putri Rahmawati, dan Evi Nur Khotimah akan menjelaskan tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Silahkan dari teman-teman menyimak video dari kami. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Pengertian adab secara bahasa merupakan kesopanan, kehalusan, akhlak atau sopan santun. Secara istilah, adab merupakan perilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua atau orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian dari orang tua. Orang tua merupakan orang yang melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik sejak dalam kandungan hingga dewasa. Selanjutnya yaitu pengertian dari guru. Guru merupakan orang tua kedua yang telah berjasa dalam mendidik pada jalur lembaga baik formal maupun lembaga non-formal. Dan likely adab terhadap orang tua termaktub dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23 menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan tentang ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua yang diperintahkan agama Islam dengan bersikap sopan dan santun kepada keduanya. Ayat tersebut juga menerangkan larangan kepada manusia membentak keduanya. Bahkan berkata "ah" saja tidak diperbolehkan, sehingga Allah menganjurkan untuk manusia berkata dan berbuat yang baik dan mulia terhadap kedua orang tua sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga orang tua merasa senang serta mencukupi kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan setiap individu sebagai anak. Selanjutnya yaitu dalil naqli tentang adab terhadap guru termaktub pada Quran Surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 43 menjelaskan bahwa guru adalah orang yang memberi ilmu. Dia adalah orang yang punya ilmu atau pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Guru tempat bertanya bagi orang yang membutuhkan pengetahuan tentang suatu ilmu tertentu. Oleh sebab itu, guru wajib dihormati dan dihargai. Sangat penting sekali bagi siswa, murid, ataupun peserta didik untuk menghormati seorang guru. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. Saya akan membahas poin kedua mengenai contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. Baik, saya akan membahas poin kedua mengenai contoh perilaku adab kepada orang tua dan guru. Contoh perilaku adab kepada orang tua yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Sudah kita ketahui ya, bahwasannya kedua orang tua kita yang merawat dan mendidik kita hingga saat ini. Dan alangkah baiknya juga kita membalas mereka dengan cinta dan kasih sayang yang tulus agar mereka selalu bahagia. Yang kedua, menaati keduanya. Hendaknya kita menaati perintah kedua orang tua kita, kecuali orang tua kita menyuruh berbuat maksiat atau berbuat buruk. Itu jangan ya, jangan dilakukan. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar dapat keridhaan dari Allah. Jika harta anak berharta banyak, lalu orang tua membutuhkan kita untuk membantunya, kita wajib membantunya. Menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan berbuat baik dan ucapan yang baik.
Janganlah sekali-kali menyakiti hati orang tua meskipun dengan hal yang sepele. Contohnya berkata "ah". Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang kelima, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Kalau istilah Jawa, jangkar atau nerunyam ya, itu tidak boleh, itu tidak sopan. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahului berjalan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan kita juga tidak boleh mendahului orang tua kita dalam berjalan. Kita di belakangnya ya. Terus yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada orang tua. Yang kedelapan, mendoakan kedua orang tua yang baik-baik meskipun mereka sudah meninggal. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat. Jadi kita dianjurkan berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua kita. Jikalau mereka membutuhkan bantuan, kita harus bantu juga. Yang terakhir, tidak mencaci orang tua. Rasulullah pernah bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Lalu Rasulullah menjawab, ada. Ia mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain tersebut membalas mencaci maki ayahnya. Dan ia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain tuh membalas mencaci maki ibunya. Itu tidak boleh ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita mencaci maki orang tua orang lain sama halnya kita mencaci orang tua kita sendiri. Itu tidak boleh. Yang selanjutnya, contoh perilaku adab kepada guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati orang tua
tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Jadi kita dianjurkan menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Meskipun kita tidak senang, kita tidak boleh mencari kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan beliau. Yang ketiga, tidak menggibahnya, membicarakannya dengan yang dia tidak senangi, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan. Sebagaimana kita tahu bahwasannya guru yang mengajarkan kita dari yang kita tidak tahu hingga kita menjadi tahu. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan diskusi dengannya. Jadi kita senantiasa menjaga adab, kita harus sopan agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat juga. Yang kedelapan, taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah dan Rasul. Dan hendaknya kita tuh harus bertutur kata yang baik, yang sopan, penuh rendah diri kepada guru kita. Yang kesembilan, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi di majelis. Jadi kita saat meninggalkan forum atau meninggalkan diskusi, kita harus meminta izin agar guru kita merasa dihargai. Kesepuluh, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang, rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati maka ilmu yang akan kita terima akan mudah masuk. Baik, saya Evinur Hatimah akan menjelaskan poin yang ketiga mengenai dampak positif adab terhadap orang tua dan guru. Dampak positif dari adab terhadap orang tua dan guru adalah hidup kita akan menjadi tenang. Apa yang kita lakukan akan mudah. Sebagaimana dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang berbunyi ridhullah fi ridhul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain, yang artinya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan jika mendapat ridho dari orang tua dan guru, itu juga mendapat ridho dari Allah. Lah, yang demikian itu akan memudahkan jalan kita untuk melakukan sesuatu. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 3 tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.